Halo bosku, ketemu lagi dengan saya, Bar Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang sangat menegangkan, yang berjudul Polaroid, yang bercerita seorang gadis pendiam yang mendapatkan sebuah hadiah yang sangat disukainya, yakni sebuah kamera Polaroid model lama tahun 70-an. Dengan hadiah barunya ini dia dengan semangat mengambil foto teman-temannya. Kesenangan tersebut tidak berlangsung lama setelah ia mulai menyadari semua teman-temannya yang telah ia foto, satu persatu berakhir tewas dengan tragis. Kini Bert harus berpacu dengan waktu untuk menghentikan kematian yang akan mendatangi setiap orang yang difotonya, termasuk dirinya sendiri. Penasaran cerita berikutnya? Dan inilah Polaroid. Awali dengan dua orang teman menemukan sebuah hal menarik yakni sebuah kotak berisi peninggalan mendiang ibunya dan di dalamnya terdapat sebuah kamera antik dan juga foto terakhir sang ibu sebelum ia meninggal. Karena tertarik dengan penemuan kamera ini, maka salah seorang dari mereka ingin membuat sebuah kenangan dengan kamera tersebut. Pada malam harinya tiba-tiba kamera tersebut bunyi dan dalam foto hasil dari kamera tersebut tampak sebuah noda seperti bayangan hitam berbentuk seperti sebuah manusia. Tak lama dari situ sang wanita yang berada dalam foto tersebut pun dikejar dan dibunuh oleh sesuatu makhluk yang tampaknya berasal dari bayangan yang ada dalam foto tersebut. Di suatu tempat dan di beda waktu, tokoh kita yang bernama Bert sedang bekerja di toko antiknya, dan datanglah temannya yang bernama Harold, yang membawa hadiah sebuah kamera kuno yang dia dapat dari obral gudang suatu rumah. Kamera itu mempunyai tanda kecil yakni sebuah inisial bertuliskan RJS. Tertarik dengan kamera kuno tersebut, Harold Tyler meminta Bert untuk memfoto dirinya dan hasil foto dari kamera tersebut cukup bagus walau agak lama muncul gambarnya. Bert membawa pulang kamera tersebut ke rumahnya dan mencoba untuk memfoto anjing peliharaannya, tapi anehnya anjing tersebut malah takut untuk difoto oleh kamera kuno tersebut. Sehingga datanglah teman Bert yakni Casey untuk mengajaknya pergi ke suatu pesta kostum malam itu. Di pesta tersebut mereka bertemu dengan teman-teman lainnya yakni Davin dan kekasihnya Mina, Connor dan tuan rumah Avery. Dan tentu saja pesta seperti ini harus diabadikan dengan foto bersama, dan Bert meminta mereka difoto dengan kameranya. Saat menjepret mereka Bert merasa aneh, saat itu Bert merasa ada bayangan yang ikut difoto bersama. Selagi Bert dengan teman-temannya berpesta, di saat yang sama Harold sedang mendapatkan teror dari suatu makhluk yang muncul tiba-tiba bersamanya. Harold berusaha melawan dan melarikan diri tapi nasib berkata lain, ia harus tewas mengenaskan. Pesta kostum dibubarkan polisi karena kedatangan mereka mencari Bert yang ingin memberitahu bahwa Harold Tyler telah tewas. Bert sangat sedih mendengarkannya, ia meyakini polisi bahwa Tyler tidak mempunyai musuh sama sekali. Sesampai di rumah, Bert melihat foto-foto yang ia ambil dengan kamera kunonya. Ia merasa yakin bayangan yang ada di foto Tyler telah hilang dan kini bayangan tersebut berpindah ke Avery. Tidak lama dari kejadian pembunuhan Harold tersebut, di tempat pesta, Avery memberes-bereskan rumahnya. Semua orang yang berpesta telah pulang, dan kini saat dia sendiri, datanglah makhluk bayangan dari foto Bert. Tidak lama Avery sudah dalam keadaan diteror, ia berusaha menyelamatkan dirinya dari makhluk yang menyeramkan tersebut, namun tentu saja dia gagal. Avery tewas karena kepalanya dipelintir ke belakang. Kematian Avery langsung menyebar, dan terdengar oleh Bert. Bert sontak kaget, instingnya mengatakan kematian kedua temannya berkaitan dengan bayangan yang ada dalam foto yang ia ambil dari kamera kunonya. Dan, benar setelah melihat foto Avery, bayangan di foto tersebut menghilang, dan sekarang bayangan tersebut pindah ke foto bersama mereka di pesta tepatnya di belakang Connor. Bert langsung memberitahukan hal ini kepada teman-temannya, tentu saja ia tidak dianggap dan dianggap gila, sampai Davin memutuskan untuk membakar foto grup mereka. Foto tersebut memang terbakar, dan foto tersebut berfungsi seperti boneka voodoo. Api yang membakar gambar foto grup tersebut mulai terbakar gambar tangan Mina. Ternyata saat itu juga tangan Mina ikut terbakar dengan tiba-tiba, begitu juga dengan tangan Casey yang mulai terbakar. Guys, what the?
Bert segera sadar ia tidak membantu memadamkan api di tangan Mina tetapi memadamkan api yang membakar foto tersebut. Setelah api di foto tersebut padam, api di tangan Mina bisa pun hilang, dan ajaibnya foto yang setengah terbakar perlahan-lahan kembali menjadi utuh kembali. Barulah teman-teman Bert percaya apa yang telah dikatakan olehnya. Di rumah sakit, mereka kemudian berdiskusi apa yang harus dilakukan. Connor memberi saran untuk mengambil box pembungkus kamera, mungkin di dalamnya terdapat petunjuk. Connor dan Bert pun menuju toko galeri barang-barang antik tempat Tyler dibunuh. Saat sendiri di tempat tersebut, Bert ternyata diburu oleh makhluk menyeramkan tersebut, namun Bert mampu melarikan diri. Bert diburu juga oleh makhluk tersebut karena ternyata dirinya terpotret dalam foto grup walau sekedar dalam bayangan kaca. Bert langsung menelpon Mina agar mereka harus selalu bersama dan tidak sendirian, tetapi sayang terlambat. Kini giliran Mina yang dibantai oleh makhluk tersebut. Ia digantung di kamar mandi di rumah sakit. Davin marah dengan kematian pacarnya Mina dan menyalahkan Bert karena hal ini terjadi. Dibela oleh Connor, Bert kembali semangat untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia dan Connor mulai menyelidiki background kamera tersebut. Mereka menemukan bahwa pemilik kamera tersebut bernama Roland Joseph Sabel, seperti inisial di kamera tersebut RJS. Roland adalah seorang fotografer yang pada tahun 1974 telah membunuh 3 siswa SMA dan mengabadikan penyiksaannya terhadap siswa-siswa tersebut dengan kamera Polaroid miliknya, kamera yang saat ini dimiliki oleh Bert. Penemuan ini kemudian diberitahukan kepada teman lainnya. Mereka memutuskan untuk pergi ke rumah Sabel untuk mencari tahu apa yang dulu pernah terjadi. Tetapi Davin yang dari awal merasa marah atas kematian Mina, terlalu emosi untuk berdiskusi. Ia mengambil kamera kuno itu dan hendak memfoto Bert, namun Connor berusaha merebutnya. Kejadian ini malah membuat Davin terfoto oleh kamera tersebut, dan bayangan yang ada di foto grup kini berpindah ke foto Davin yang sendirian. Davin panik dan hendak memfoto balik Connor, tapi Casey mencegahnya dengan menusukkan pensil ke foto tangan Davin. Davin tambah mengamuk dan secara tidak sengaja memukul petugas kepolisian yang sedang berada di tempat dan hendak melerai pertikaian mereka. Di kantor polisi mereka menjelaskan tentang kutukan kamera kuno dan Roland Joseph Sabel kepada Kepala Sheriff Thomas Pembroke, tapi tentu saja dia tidak percaya akan hal itu, dan menganggap itu hanya karangan mereka saja. Sementara Davin di penjara, Bert dan Connor menuju rumah Sabel dan bertemu dengan istri sang pembunuh. Lalu Bert menanyakan tentang kameranya yang ternyata kamera itu bukan milik suaminya tetapi milik anak perempuannya Rebecca James Sabel, yang disingkat RJS juga. Sementara Bert dan Connor mengorek info, kini giliran Davin mendapatkan kunjungan dari makhluk menyeramkan yang kemungkinan besar adalah jelmaan dari Roland. Dikurung dalam penjara, Davin tidak bisa melarikan diri, dan dia pun akhirnya tewas dibunuh. Sang istri dari pembunuh Nyonya Sabel menceritakan kisah bagaimana suaminya menjadi pembunuh. Diawali dari anak perempuannya yang cantik dan pendiam yang dianggap aneh oleh teman-temannya karena setiap hari membawa kamera hadiah dari orang tuanya. Ada 4 orang yang membuli Rebecca dan memfoto dirinya dengan tidak senonoh dan menyebarkan fotonya di sekolah sehingga karena malu Rebecca bunuh diri. Suami dari Nyonya Sabel mendapatkan foto yang dilakukan oleh anak-anak tersebut sehingga sang suami Roland menjadi dendam. Dia melakukan hal yang sama kepada anak-anak yang membuli anak perempuannya. Dia menyiksanya, memfotonya dan membunuhnya. Aksi Roland terhenti, dia ditembak polisi dan mati masih memegang kamera, sebelum dia menghabisi anak terakhir. Nyonya Sabel memberikan foto anak yang selamat kepada Bert. Bert dan Connor pun pulang. Dari foto yang mereka pegang mereka tahu bahwa Davin telah mati karena bayangan sudah tidak ada lagi di sana. Bert mempunyai ide untuk melawan sang makhluk. Mereka berjanjian bertemu di sekolah tempat matinya Roland. Di sekolah itu Bert dan Connor mengetahui bahwa ternyata anak yang lolos dari pembantaian Roland itu adalah Sheriff Pembroke waktu masih muda. Baru saja mereka mengetahuinya sang sheriff muncul di belakang mereka. Berdasarkan cerita Nyonya Sabel, maka Bert dan Connor berusaha memfoto sang sheriff karena sang sherifflah yang dianggap bertanggung jawab atas kematian semua teman Bert. Setelah sheriff terfoto, sang sheriff Pembroke menceritakan cerita sebenarnya bahwa cerita Nyonya Sabel adalah bohong. Pembroke bercerita bahwa ayah dari Rebecca lah yang memfoto tidak senonoh sang anak Rebecca, dan teman-temannya sheriff mereka berempat mencoba mengambil foto tersebut untuk diadukan kepada polisi. Tetapi pada malam itu mereka malah ketahuan dan sang ayah yakni Roland mengejar mereka dan membunuh mereka satu persatu. Sampai polisi datang dan hanya tinggal sang sheriff saja yang masih bisa diselamatkan. Dan Rebecca merasa bersalah akan kejadian ini, oleh karena itu ia gantung diri.
dan Sheriff berani menjamin ceritanya benar dengan menyuruh Bert melihat tanggal kejadiannya. Rebecca menggantung diri setelah ayahnya membunuh teman-temannya. Setelah Sheriff bercerita panjang lebar, ternyata sang makhluk Roland berada di belakang dan mengambil foto Sheriff yang terjatuh setelah difoto oleh Connor. Sang Sheriff berusaha melumpuhkan makhluk tersebut dengan menembaknya di kepala, namun makhluk itu tetap hidup. Sang makhluk lalu merobek foto sang Sheriff di tengah-tengah, sehingga sang Sheriff Pembroke mati. Badannya terbelah dua seperti yang terjadi di fotonya. Kini giliran Bert, Connor dan Casey yang harus melarikan diri. Mereka berpisah setelah Connor berusaha melawan sang makhluk. Setelah kejar-kejaran yang lumayan lama, Bert mempunyai ide untuk melawan Roland. Ia memfoto dirinya sendiri agar Roland mengejarnya. Bert membawa sang makhluk Roland kembali ke tempat di mana dulu dia pernah mati ditembak polisi. Di sana dengan mati-matian Bert akhirnya bisa memfoto sang makhluk itu sendiri, lalu meremas foto tersebut sehingga sang makhluk pun tubuhnya seperti terlipat-lipat. Namun tidak lama kemudian makhluk tersebut ternyata tidak mati karena fotonya kembali lurus. Dia kembali mengejar Bert. Dengan setengah mati, Bert mengeluarkan korek dan berusaha untuk membakar foto sang makhluk tersebut. Roland sang makhluk tersebut pun ikut terbakar, dan tak lama kemudian dia menjadi debu. Pertarungan telah selesai. Bert memenangkan pertarungan ini, dan ia pun membuang kamera kunonya ke sungai yang besar.